Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kita bertemu di channel anesprabu.com, di kanal Sahabat Bahasa Mas Sanemas ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar salah satu materi semester 2, yaitu berkaitan dengan menulis surat ya, menyampaikan melalui surat. Baik, sebelum memulai pelajaran mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, pelajaran menulis surat ini apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari adalah sahabat bahasa memahami pengertian surat, kemudian pengertian surat pribadi dan surat resmi, serta perbedaan-perbedaannya nanti ya. Ya, perbedaan antara surat pribadi itu apa dengan surat resmi pasti akan memiliki beberapa perbedaan. Kemudian sahabat bahasa juga akan belajar memahami struktur surat pribadi dan struktur surat resmi, karena surat pribadi dan surat resmi itu memiliki banyak perbedaan. Salah satu yang paling penting untuk kita pelajari adalah berkaitan dengan strukturnya. Kemudian nanti anak-anak juga harus praktek ya, praktek berkomunikasi tertulis. Berarti nanti sahabat bahasa harus menulis 2 surat, yaitu surat pribadi dan surat resmi. Nah, ini semua akan kita pelajari, juga tentang penggunaan bahasa dan tata bahasa dalam surat pribadi maupun surat resmi. Baik, oke. Sebagai pengantar ini Pak Anies mau tanya dulu sebagai pemantik, apakah di antara sahabat bahasa ini sudah pernah menulis surat atau belum? Atau sudah pernah menulis di email, mengirimkan email apa? Atau mungkin yang paling familiar adalah anak-anakku semua pernah ngirim DM di IG, pasti pernah ya. Nah, lalu tujuanmu apa menulis surat itu? Tujuanmu waktu DM di IG itu apa? Tentu berkomunikasi, artinya sama, pengertian surat itu juga merupakan salah satu alat komunikasi. Komunikasi yang dilakukan dari orang satu ke orang lain, atau lembaga satu kepada orang lain, atau lembaga satu ke lembaga lain. Nah, sekarang ini tentu sudah zamannya semakin modern ya, sudah banyak sekali sosial media yang muncul karena perkembangan dari ilmu pengetahuan teknologi. Banyak bermacam sosial media seperti YouTube, ada Facebook, kemudian yang paling familiar tentu yang paling sering kita gunakan adalah WhatsApp, Instagram, kemudian Gmail dan lain sebagainya ya, ada Twitter dan lain sebagainya. Nah, perlu sahabat bahasa ketahui ya, bahwa dulu sebelum ada sosial media, sebelum ada Facebook dan kawan-kawannya, Instagram dan teman-temannya, orang itu berkomunikasinya dengan banyak hal. Salah satunya adalah dengan surat ya, dengan surat. Apakah hari ini masih ada? Ada. Sampai saat ini surat masih digunakan sebagai salah satu alat komunikasi ya, meskipun alat komunikasi hari ini dengan yang menggunakan surat itu lebih cenderung ke formal. Misalnya madrasahmu atau sekolahanmu mengirimkan surat kepada siswa-siswanya, itu kan masih menggunakan surat ya, bentuknya mungkin sudah PDF ya, atau bentuknya Word file gitu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk alat komunikasi yang sifatnya formal. Makanya nanti kamu akan belajar mengenai surat resmi, atau sekolahanmu menyurati sekolahan lain. Nah, itu juga merupakan surat resmi begitu. Nah, kita nanti akan belajar di pertemuan berikutnya adalah mengenai surat pribadi dan surat resmi ya. Tapi hari ini kita akan belajar untuk
memahami dulu pengertian surat secara umum. Nah, silakan dilihat gambarnya. Ya, seperti yang sudah Pak Anies sampaikan tadi ya. Jadi surat itu adalah alat komunikasi antara satu orang ke orang yang lain. Pengertian secara teorinya begini. Nah, silakan dibaca. Surat adalah sarana komunikasi tertulis yang berisi informasi, pesan, atau pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain. Surat dapat berupa lembaran kertas ya, atau sekarang mungkin formatnya digital dan disampaikan melalui berbagai cara. Bisa melalui elektronik, surat elektronik atau email, bisa melalui kurir, atau kalau dulu itu ada namanya Pak Pos ya. Jadi berkirim surat satu pihak ke pihak lain itu melalui kantor pos ya. Sekarang masih ada nggak kantor pos? Masih ada ya. Nah, sebenarnya kita untuk apa sih menulis surat? Kalau dulu ya mengungkapkan perasaan. Karena mengirimkan surat itu kita bisa curhat, bisa bercerita kepada temanmu, bisa menyampaikan ide dan gagasan, memohon bantuan, bertukar kabar, menyampaikan pengalaman-pengalaman yang sifatnya bebas. Kemudian ciri-ciri surat, memiliki struktur tertentu, memiliki tujuan tertentu, berisi informasi tertulis, kemudian menggunakan bahasa yang sesuai. Nah, ini adalah part pertama tentang pengertian surat secara umum. Setelah ini nanti sambung lagi ke part kedua ya, mengenai bentuk-bentuk atau jenis surat. Nanti teman-teman akan belajar tentang perbedaan surat pribadi dan perbedaannya dengan surat resmi ya. Tentunya pasti berbeda, baik strukturnya, kemudian bahasa yang digunakan, tujuannya, dan lain sebagainya. Lanjut ke part 2. Saya akhiri di part pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.